Halo Vikers, welcome to Sneak Flix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan serial berjudul Forever, Full Season, part kedua. Scene dibuka oleh sebuah perampokan yang terjadi pada suatu toko perhiasan. Di toko itu Henry, Abe menyadari bahwa salah satu koleksi milik mereka telah dicuri, sehingga ia meminta kepada Henry untuk melakukan pengamatannya pada barang yang telah dicuri itu. Tetapi sayangnya Henry tak bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaannya, sehingga Abela yang memutuskan untuk menelpon polisi agar mencarikan salah satu koleksinya. Saat si pencuri barang melarikan diri, ia menghampiri terlebih dahulu salah satu rumah warga. Tak lama kemudian orang yang menempati rumah itu keluar dan ternyata tak menemukan satu orang pun yang telah mengetuk rumahnya. Di keesokan harinya, Martinez menghampiri lokasi tempat di mana telah terjadi kasus suatu penabrakan. Henry menjelaskan bahwa dari luka yang korban alami, sudah jelas bahwa korban dengan sengaja ditabrak oleh mobil. Di dalam kantornya, Henry menjelaskan kepada Martinez, korban itu telah mengalami kehidupan yang berat karena sebelum ditabrak, sang korban telah memiliki banyak luka memar pada tubuhnya terlebih dahulu. Dan detektif Hansen pun datang untuk memberitahu bahwa pria itu memiliki nama sebagai Aaron Brown. Setelah melihat berkas dari Aaron, Martinez tiba-tiba pergi begitu saja. Lalu detektif Hansen memberitahu Henry bahwa orang yang telah memenjarakan Aaron Brown adalah mendiang dari suami Martinez. Lalu scene bergerak pada Martinez yang sedang menjelaskan kepada Hansen bahwa kantor jaksa telah mengirimkan laporan mengenai kasus Aaron Brown, serta mereka juga telah menemukan DNA Aaron di TKP perampokan toko perhiasan. Hansen lalu memberikan permintaan maafnya karena ia tak tahu jika kasus itu adalah kasus tentang mendiang dari suami Martinez. Dan dia juga menjelaskan bahwa Martinez dapat bercerita pada dirinya apapun yang ia inginkan. Namun Martinez menjelaskan bahwa ia tetap baik-baik saja. Saat Martinez dan Henry sedang bertanya tentang Aaron kepada istrinya, mereka mendapatkan penjelasan bahwa Aaron ternyata telah tobat serta sudah tak lagi melakukan suatu kejahatan. Dan saat sesi tanya jawab selesai, Martinez masih berkeyakinan bahwa Aaron masih belum berubah. Serta Aaron juga telah tega membohongi istrinya akan kejahatan yang ia lakukan selama ini. Lalu Martinez memberitahu bahwa selama dirinya menjadi agen polisi, ia selalu menyadari bahwa penjahat tak bisa berubah. Kemudian Henry teringat ketika dirinya sedang dipenjara. Seorang pastor datang menghampiri dan meminta kepada Henry untuk menceritakan tentang cerita yang ia miliki. Sayangnya saat itu Henry enggan untuk menceritakan kisahnya karena ia pasti tahu bahwa pastor itu tak akan pernah mempercayai cerita yang ia miliki. Di toko perhiasan itu, detektif Hang Dan melihat rekaman pencurian dan mereka dihampiri oleh Martinez dan juga Henry. Di sana Martinez menjelaskan bahwa tersangka Hank adalah korban kasus pembunuhan dirinya. Lalu dengan segera Henry melakukan tugasnya dengan menyelidiki bagaimana pencuri itu mengambil perhiasan di toko tersebut. Tetapi berdasarkan penalaran yang telah Henry lakukan, ia menjelaskan kepada Hank bahwa yang mencuri toko itu bukanlah Aaron. Kembali ke kantor, Martinez mendapatkan seluruh berkas tentang kejahatan yang dilakukan oleh Aaron selama 3 tahun yang lalu. Dan saat melihat berkas yang begitu banyak membuat Hansen langsung berinisiatif untuk membantu Martinez membacakan berkas tersebut. Saat sedang melihat video rekaman suaminya yang sedang menginterogasi Aaron untuk membuat Martinez meninggalkan ruangan itu dengan sejenak, Henry bergegas menghampirinya untuk mencoba menenangkan Martinez hingga beruntung dengan kehadiran dari Henry membuat Martinez bisa sedikit tenang. Henry pun memberikan temuannya, yaitu sebuah topeng yang memiliki bau seperti pancake. Henry yakin bahwa jika mereka bisa menemukan rekan Henry yang diabetes, maka mereka dapat membuatnya mengetahui siapa yang telah merampok toko tersebut. Henry juga mendapatkan sebuah berkas dari pria yang ia yakini bahwa pria bernama Diego itu mengidap diabetes. Lantas Martinez pun mencoba untuk memeriksa Diego. Dengan segera Martinez, Hank dan Hansen pun menghampiri tempat Diego berada. Pada malam harinya, Martinez dan rekan-rekannya dengan segera melakukan penggerebekan. Tetapi sayangnya mereka harus mendapatkan kendala, yaitu ternyata Hansen terkena serangan. Beruntungnya, Hank dapat bergegas membunuh tersangka. Hank juga meminta kepada Martinez untuk segera memanggil Henry. Ketika Henry sedang melakukan autopsi, ia berhasil menemukan bahwa dalam organ milik Diego terdapat sebongkah berlian. Lalu Henry membawa berlian itu kepada Abe untuk memastikan apakah berlian itu asli atau tidak.
Setelah Abe melihat beberapa waktu dari berlian tersebut, ia memberitahu kepada Henry jika yang ia temukan adalah berlian tingkat rendah. Hal itu membuat Henry kebingungan karena mengapa Diego harus merencanakan perampokan serumit itu hanya untuk bernilai yang tak berlian. Abe juga meminta kepada Henry untuk menemukan siapa yang telah mencuri koleksinya, dan ia langsung memberikan dugaannya bahwa mungkin saja yang telah mencuri koleksinya adalah seorang bocah dari Asia. Namun Henry memberitahu bahwa Abe tak boleh menuduh orang begitu saja, terlebih mereka melihat orang dari penampilannya. Di rumah sakit, Hansen menyimpulkan bahwa dua kasus yang ada telah selesai Martinez bereskan. Namun Henry masih yakin bahwa kasus itu rupanya belum selesai di sini pula, karena Henry masih memiliki tingkat kebingungan mengapa Diego merencanakan perampokan serumit itu untuk tingkat berlian yang sangat rendah. Hansen pun meminta kepada Martinez untuk memanggilkan dokter untuknya. Dan setelah Martinez pergi, Hansen meminta kepada Henry untuk menyudahi dan menutup kasus itu. Karena setiap detik yang Martinez habiskan dalam kasus itu adalah hal yang paling menyakitkan baginya. Karena ia harus selalu mengingat kembali mendiang suaminya, hingga Henry pun menyetujui permintaan dari Hansen. Lantas Henry langsung mengajak Lucas untuk melakukan investigasi sendiri agar bisa mendapatkan jawaban atas kasus tersebut. Dan Henry pun mendapatkan informasi jika bekas cat yang ada pada kuku milik Aaron adalah cat dari pintu rumah milik Martinez. Henry pun memberitahu bahwa bekas cat yang ada pada tangan Aaron merupakan bekas pintu milik rumah Martinez. Dan saat Martinez mendengar hal itu membuatnya menjelaskan jika memang benar ada orang yang telah mengetuk pintunya pada malam itu. Henry pun menegaskan bahwa Aaron mungkin hendak menghampiri suami dari Martinez. Lalu setelah mendapatkan informasi tersebut, Henry dan Martinez pun mendatangkan istri dari Aaron untuk memperjelas bahwa Aaron telah datang ke rumahnya untuk menghampiri suami Martinez, yaitu Sean Moore. Mendengar hal itu, istri Aaron menjelaskan bahwa Aaron adalah orang yang baik karena Sean telah membantu Aaron mengurangi masa penjaranya untuk melihat bayi yang milik Aaron semakin tumbuh besar menjadi seorang anak yang cakap. Mendengar hal itu membuat Henry teringat ketika ia menanyakan kembali apakah pastor mempercayai omongan Henry. Pastor menjawab bahwa ia mempercayai omongannya karena Henry adalah orang yang jujur. Ketika Henry dan Martinez sedang menikmati minuman mereka, Henry menjelaskan bahwa Martinez ingin berbicara dengannya, maka Henry pun akan mendengarkan cerita dari Martinez. Pada akhirnya keesokan harinya, Martinez baru saja sadar dari mabuknya. Di sana Abe mencoba mempertanyakan mengenai koleksinya, tetapi beruntung akibat Abe mempertanyakan hal itu, membuat Henry dan Martinez langsung menyadari sesuatu akan kasus yang selama ini mereka postpone, yaitu kasus terkait berlian asli. Di kantor Henry, ia menyadari sesuatu dengan luka yang ada pada Hansen dan ia dengan segera membawa Henry mulai memeriksa kembali luka yang Hansen alami. Di sana Henry menyadari bahwa yang menembak Hansen adalah Hank. Dan ketika Martinez sedang bersama Hank, Joe mencoba menelponnya untuk bertanya terkait alamat yang berada di sana. Martinez juga menyadari bahwa yang telah menembak Aaron adalah Hank dan Martinez pun meminta kepadanya untuk segera menjelaskan mengapa ia melakukan hal itu. Karena tergesa, Hank hanya bisa menjelaskan bahwa ia sengaja bersekongkol dengan pemilik toko untuk mendapatkan keuntungan dengan mengkambing hitamkan Aaron sebagai tersangkanya. Hank juga menjelaskan bahwa Aaron telah mengetahui rencananya sehingga hal itu membuat Aaron menghampiri rumah milik Sean. Di dalam kantor, Henry kembali teringat ketika pastor memintanya untuk segera bunuh diri. Dan pastor menjelaskan bahwa rencana itu harus dilakukan agar Henry bisa kabur dari penjara. Atas kematian tersebut, pastor pun siap menyadari bahwa perkataan yang Henry katakan benar adanya. Lalu Henry meminta kepada Martinez untuk menebarkan mobilnya ke barikade darurat. Ia bahkan meminta Martinez untuk percaya padanya dan membuat Martinez pun mengikuti apa yang Henry diminta. Dimulai dari TKP, Henry dengan segera menghampiri Martinez yang sedikit terluka. Dan scene terakhir episode kali ini memperlihatkan di dalam toko milik Abe, ia dihampiri oleh seorang pria yang diduga adalah orang yang telah mencuri koleksinya. Dan di sana pria itu menjelaskan bahwa dirinya hanya memindahkan beberapa barang itu agar bisa berada di tempatnya. Di kantor polisi, Hansen menjelaskan bahwa kasus itu telah usai. Ia juga mengajak Martinez untuk makan malam bersama dengan keluarganya yang sayang sekali ditolak oleh Martinez karena ia hanya ingin pulang ke rumah. Sementara di dalam rumahnya, Martinez justru menikmati waktunya dengan menonton kembali rekaman video suaminya yang tak lama kemudian Henry menghampirinya untuk mengajaknya berbicara. Langsung Martinez pun mulai menceritakan kenangannya bersama Sean.
Berlanjut pada episode 14, scene dibuka oleh Abe yang sedang diperiksa. Tak lama kemudian Henry menghampiri mereka dan perawat itu pun mulai melakukan pendataan dengan mempertanyakan nama orang tua dari Abe. Tetapi sayangnya Abe menjelaskan bahwa orang tuanya telah tewas saat ia masih kecil. Setelah perawat itu pergi, Henry mengajak Abe untuk menghampiri museum kembali untuk mencari tahu nama dari orang tua Abe yang sebenarnya. Dan Abe menjelaskan bahwa hal itu sangat sulit untuk dilakukan jika mereka tak tahu nama dari belakangnya. Abe bahkan menjelaskan bahwa ia hanyalah penasaran seperti apa rupa dari orang tuanya dan dari mana asal orang tuanya. Hingga tak lama kemudian Henry mendapatkan telepon dari Martinez, yaitu ada sebuah kasus yang harus diselesaikan oleh Henry. Di tempat TKP, Henry lebih berfokus pada karya yang ada pada ruangan itu. Namun Martinez meminta Henry untuk berfokus pada mayat yang ada di ruangan. Di sana Henry menemukan petunjuk bahwa lukisan pria itu telah dirampok oleh seseorang. Dan Henry pun berhasil menemukan petunjuk bahwa perampok telah menghajar pria itu dengan barang yang ada di sana. Di sisa suisi, Henry yang sedang mengautopsi kembali pria itu tak lama kemudian ditangi oleh Hudson yang menghampirinya untuk memberitahu bahwa pria itu mempunyai seorang ayah yang merupakan tentara Hitler. Martinez juga menjelaskan bahwa ayah pria itu adalah seorang tentara Nazi yang telah melakukan pencurian pada karya seni yang tak bernilai harganya. Lalu barulah setelah perang itu selesai, ayah dari pria itu melarikan diri ke Amerika dengan karya seni curiannya dan meninggal di New York pada tahun 1980. Tak lama kemudian anak dari pria itu datang dan Martinez mulai mengajukan pertanyaan apakah ayahnya memiliki seorang musuh. Anak dari pria itu menjelaskan bahwa mereka bertanya pada orang yang salah sebab ia sudah bertahun-tahun tak berbicara dengan ayahnya. Hingga Henry pun mempertanyakan apakah pria tua itu pernah menyebutkan karya seni tersebut berasal dari mana? Anak pria itu menjawab bahwa karya seni itu didapat dari sebuah galeri yang berada di Berlin dan kakek mereka berhasil mengeluarkan karya seni itu sebelum Nazi berhasil merampasnya. Hal tersebut membuat Henry tertarik hingga ia memberikan informasi mengenai keluarga pemuda yang bernama Eric itu. Dan Martinez pun menjelaskan bahwa kakek mereka merupakan salah satu orang Jerman yang mencuri karya seni itu. Dan Henry juga menjelaskan bahwa mungkin saja ayah Eric mengetahui asal-usul karya seni itu, sehingga ia sangat tertutup pada orang luar termasuk dengan anaknya sendiri. Dan Eric menjelaskan bahwa ayah dan kakeknya adalah orang yang sangat baik. Kemudian Henry kembali teringat ketika dirinya sedang berada di sebuah klub di London. Di sana ia menyapa temannya yaitu John dan ia juga diperkenalkan dengan Nathaniel yang merupakan orang Hindia Barat. Nathaniel menjelaskan bahwa perusahaan milik ayah Henry adalah perusahaan yang memalukan sebab kargo muatan perusahaan Henry adalah peserta aktif dalam perdagangan budak. Sungguh mengerikan bukan? Henry pun bahkan menjelaskan bahwa Nathaniel telah salah paham mengenai bisnis keluarganya. Ketika Henry sedang melakukan autopsi, ia berhasil menemukan informasi bahwa terdapat sebuah jam antik yang baru saja diperbaiki oleh ayah Harry. Dengan segera Henry dan Martinez pun pergi menghampiri toko itu, namun sayangnya pria tua yang memiliki toko tersebut tak mengenal foto yang diperlihatkan oleh mereka berdua. Dan saat Henry sedang memperlihatkan jam tangan milik pria tersebut, pada akhirnya ia dapat mengingat bahwa jam yang Henry temukan adalah pemberiannya yang berasal dari Carl yang merupakan pria tua itu. Ellie sang pemilik toko menjelaskan bahwa Carl telah memberikan sebuah harta yang sangat tak terlelang baginya, yaitu sebuah lukisan yang Nazi curi. Ili juga menjelaskan bahwa Carl telah membulatkan tekad untuk membalikan semua karya seni yang ayahnya telah curi kepada pemiliknya. Tak lama kemudian Henry mendapatkan telepon dari Martinez untuk menjelaskan bahwa ia telah menemukan siapa yang berada di apartemen milik Carl pada saat ia telah terbunuh. Bukanlah Han, melainkan seorang seniman bernama Max Brenner. Henry juga tersadar bahwa Max Brenner sebenarnya telah meninggal 20 tahun lalu. Di dalam ruangannya Henry menjelaskan bahwa yang telah membunuh Carl adalah seorang yang memiliki hubungan darah-darah Max Brenner. Yang membuat Martinez dengan segera menghampiri Sam Brenner yang merupakan anak dari Max. Beruntungnya Martinez dan Hansen dapat memasuki apartemen Sam dengan mudah karena di sana juga mereka dapat menemukan Sam sedang bermain bersama anjing. Martinez dan Hansen langsung memberikan pernyataan pada Sam, yaitu mempertanyakan di mana Sam 2 hari yang lalu. Sam menjawab bahwa dirinya sedang berada di tempat kerjanya untuk membereskan karya seni miliknya. Dan di sana Martinez berhasil menemukan bahwa salah satu lukisan Sam merupakan barang curian dari apartemen milik Carl itu sendiri. Dan di ruang interogasi Sam menjelaskan bahwa ia memang mencuri lukisan itu, tetapi ia bukanlah orang yang mencoba membunuh Carl. Sebab di saat ia sedang mencuri lukisan, Carl masih hidup dan sedang berdebat dengan seseorang menggunakan bahasa Jerman.
Di ruang otopsi, Henry menjelaskan bahwa Sam adalah orang yang mencintai karya seni, sedangkan pencuri yang mengambil lukisan lainnya merupakan orang yang tak menyukai seni karena ia telah melakukan lukisan itu sehingga membuat lukisannya hancur. Di dalam toko, Abe mendapatkan sebuah tamu yang hendak menyimpan barang antik miliknya. Di sana tamu itu tersadar bahwa Abe merupakan orang Auschwitz. Hal itu dapat dibuktikan dengan tato yang ada pada tangan miliknya. Dengan segera Henry dan Martinez menghampiri seseorang yang bisa berbicara dengan Carl pada malam sedang ia dibunuh. Pria itu menjelaskan bahwa dirinya adalah penyedia layanan perbankan. Martinez juga menjelaskan bahwa itu harus menunjukkan koleksinya kepada mereka. Dan dengan segera pria itu dengan senang hati menunjukkan koleksi barang jarahan Prancis yang berada di dalam berangkasnya. Di dalam berangkas itu Henry teringat ketika dirinya marah kepada ayahnya yang sudah melakukan perdagangan budak. Dan ayahnya hanya bisa menjelaskan bahwa dirinya memiliki hutang yang cukup besar, sehingga ia harus mengubah haluan bisnis keluarganya menjadi perdagangan budak. Pada saat itu Henry mencari tahu siapa pelukis lukisan tersebut. Hingga pada akhirnya ia berhasil menemukan bahwa yang telah melukis itu adalah Rembrandt. Hal itu membuat Henry menyadari bahwa pria yang baru saja ia wawancarai sepertinya telah terkena racun dari ekstrak yang ada pada lukisan itu. Lantas dengan segera Martinez menelpon Hansen untuk segera membuat surat penangkapan. Setelah tim dikerahkan ke bank pria itu, Martinez dan Hansen langsung mengalami kegagalan karena Julian selaku pemilik bank berhasil meninggalkan kota bersama karya seni yang ada pada berangkasnya. Di tengah perjalanan, Martinez menduga bahwa Julian akan membawa kabur karya itu menggunakan perahu, sehingga ia meminta Hansen untuk menelpon kakaknya agar bisa memeriksa apakah ada seseorang yang berada di dalam untuk memindahkan muatan besar. Karena ketika Henry tiba-tiba di toko Abe, ia menemukan sebuah baki. Abe menjelaskan bahwa telah ada seseorang yang memberikan baki itu kepadanya untuk dijual kembali. Dan setelah Henry melihat baki itu, ia kembali teringat pada kenangannya. Dengan segera Henry menghampiri orang yang telah memberikan baki itu pada Abe dan Henry menegaskan bahwa ia tak boleh mendekati Abe. Dan pria itu menjelaskan bahwa dirinya tak akan pernah mengusik. Pria itu juga berbagi kenangan pada Henry bahwa dulu ia telah dijeker kenyalincir percobaan, yaitu ketika dokter Nazi mencoba membuat dirinya menjadi abadi hingga sayangnya hal itu tak berhasil dilakukan padanya. Pria itu juga menjelaskan bahwa dirinya ingin merebut kembali haknya yang telah direbut oleh Nazi, yaitu sebuah belati. Bahkan ia meminta kepada Henry maupun Abe untuk mengawasi kemunculan dari belati itu, sebab ia juga akan memberikan imbalan yang setimpal atas usaha mereka. Di sebuah dermaga, Martinez berhasil menemukan Julian yang telah tewas serta memiliki banyak luka sayatan di tubuhnya, yang membuat dengan segera mereka langsung membawa Julian ke hadapan Henry dan Henry menjelaskan diagnosisnya bahwa jasad Julian pembunuhnya adalah Carl, bukanlah orang yang sama, sebab orang yang telah membunuh Carl adalah orang yang sadis dan juga cerdik. Berbeda dengan Carl yang mati dengan satu kali pukulan saja. Henry juga menduga bahwa yang telah membunuh Carl mempunyai rasa hormat kepadanya dan juga yakin bahwa Carl tewas oleh orang-orang yang ia cintai. Kemudian Henry kembali teringat akan kenangan dirinya dan ayahnya saat itu. Henry diberikan oleh sebuah kenangan oleh ayahnya yaitu arloji milik ayahnya. Dan di sana juga Henry mendapatkan permintaan maaf dari ayahnya karena ayahnya mau tak mau harus memilih bisnis itu. Kemudian Martinez dengan segera mendatangkan Eric untuk menjelaskan bahwa mereka telah menemukan barang yang dicuri oleh Carl. Serta Martinez juga menjelaskan bahwa mereka berhasil menemukan sidik jari pada mata milik Carl. Dan Eric memberitahu bahwa semua itu adalah suatu kecelakaan dan juga menjelaskan bahwa semua kronologinya. Saat itu ia diberitahu mengenai koleksi milik ayahnya oleh Julian karena saat itu Eric sedang berkesulitan membayar tagihan. Kemudian Eric menghampiri ayahnya untuk memintanya menjual salah satu dari lukisan itu. Hingga terjadi penolakan karena ayahnya enggan untuk menjual lukisan tersebut sehingga Eric mau tak mau harus membunuh ayahnya. Martinez juga menjelaskan bahwa Eric lah yang telah membunuh Julian. Namun Eric menjelaskan bahwa bukan dirinya yang membunuh Julian. Hingga tak lama kemudian Lucas menghampiri Henry untuk menjelaskan temuannya bahwa orang yang telah membunuh Julian adalah orang dengan umur lebih dari 2000 tahun. Dan ketika Hansen mempertanyakan apakah Henry telah mendapatkan sidik jari dari jasad Julian, Henry hanya menjawab bahwa dirinya tak berhasil mendapatkan jawaban. Di satu sisi, Abraham sedang melakukan negosiasinya dengan pria tersebut dan di sana Abraham sempat pergi meninggalkan pria itu hingga dengan segera pria tersebut langsung memberikan sebuah buku pada Abraham. Dan scene terakhir episode kali ini memperlihatkan setelah tiba di rumahnya, Abe menjelaskan kepada Henry bahwa ia berhasil menemukan orang tuanya, yaitu ia menemukannya menggunakan buku yang pria itu berikan. Abe juga menjelaskan bahwa pria itu baru saja datang dan pergi meninggalkan buku itu, yang membuat Henry lantas teringat akan perkataan pria tersebut untuk memberitahu Abe bahwa pria yang menemui Abraham adalah Adam. Henry juga menyadari bahwa buku yang Adam berikan adalah sebuah ucapan permintaan maafnya atas kesalahan yang telah ia perbuat.
Pada esok harinya, Abraham dan Henry menghampiri perpustakaan untuk mencari tahu apakah ada barang keluarganya yang tersimpan di sana. Abe juga menjelaskan nama panjangnya untuk mendapatkan barang itu. Dan di sana, ia bisa berhasil melihat bagaimana muka dari orang tuanya yang asli. Dan pembahasan mengenai series Forever Full Season part kedua pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian? Tekan tombol like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.